Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini sudah pukul 1:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, salam kebaikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua LP3M Pak Satria Yudhya Tamaka, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan juga Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang pemahaman dasar tentang OBE, Outcome Based Education, Outcome Based Education atau OBE. Dan nanti setelah ini kita akan masuk dalam materi mengenai tahap pengembangan UPN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjuangan berat kita selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, kalau saya mungkin tidak terlalu berat, Bapak Ibu lebih berat ini. Jadi karena harus mendengarkan, ini suaranya saya kecilkan dulu sebenarnya harusnya. Saya kecilkan, masuk ya. Kita sampai pada tahap yang saya pikir sangat teknis, Bapak Ibu, yaitu data pengembangan kurikulum. Ini supaya berkurang volumenya di bagian mana? Baik, Bapak Ibu, bagaimana tahap pengembangan kurikulum? Jadi ini kalau kita mengikuti ketentuan ini, Bapak Ibu, kalau mengikuti, jadi pengembangan kurikulum pun tidak selalu satu modelnya. Ada beberapa model pengembangan kurikulum, salah satunya misalkan dengan ADDIE. Jadi itu yang EDI ini yang saya pikir bisa dipakai untuk banyak kegiatan, banyak program. Salah satunya untuk pengembangan kurikulum yang kita mulai dari tahap analisis, kemudian tahap design, development, implementation, evaluation. Nah, apa yang ada pada tahap analisis itu? Nah, yang kita lakukan umumnya ketika mengembangkan kurikulum kan bongkar pasang mata kuliah ini. Nah, kita akan mengajak Bapak Ibu diskusi mata kuliah itu asalnya dari mana. Yang pertama adalah analisis kebutuhan atau identifikasi performance gap, kebutuhan sosial, profesional, industri, standar. Jadi, apa sih yang diperlukan lulusan kita setelah kita melakukan evaluasi kurikulum? Jadi setelah melakukan evaluasi kurikulum, ada kebutuhan-kebutuhan keterampilan yang diperlukan itu. Bagaimana landasan kurikulumnya, kemudian bagaimana penetapan profil lulusan. Jadi profil lulusan setiap program studi ini harus rasional, jangan terlalu banyak, gitu ya. Tapi itu pun bisa untuk mengakomodasi kebutuhan lulusan kita ketika terjun di masyarakat. Nah, setelah itu tahap desain. Apa yang didesain Bapak Ibu? Setelah profilnya kita tetapkan, maka profil itu dibuatkan deskripsi dan kita tetapkan capaian pembelajaran lulusan. Jadi, misalkan profilnya ada A, B, C gitu, maka CPL-nya juga harus mengakomodasi pada profil itu. Kita tetapkan bahan kajian, pengalaman belajar, kemudian penilaiannya seperti apa pada tahap desain itu. Kemudian kita kembangkan, apa yang dikembangkan? Mulai dari CPMK, sub CPMK, ini yang ketika kita mengembangkan RPS kita, kemudian pembentukan mata kuliah dan menetapkan bobot SKS-nya, merancang pembelajaran dan seterusnya. Ini yang secara teoritis begitu Bapak Ibu. Artinya ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, jadi plan, do, check, and action. Ini secara teoritis, tapi ini biasanya sulit untuk kita ikuti. Tapi sesungguhnya itu yang diminta di dalam, kalau kita lihat di kriteria C6 yang skornya 4 itu adalah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum itu secara berkala
dilakukan tiap tahun melibatkan pemangku kepentingan itu yang kita lakukan seperti yang sudah dilakukan biasanya dari program studi. Nah, saya mulai dari sini Bapak Ibu. Ini yang dimaui KPT. Saya melihat dari dokumen kurikulum yang sudah kita miliki itu tampaknya belum sepenuhnya ikuti ini. Nah, apa yang diminta? Yang pertama adalah penetapan profil. Penetapan profil lulusan. Nah, penetapan profil lulusan itu dimulai dari yang pertama adalah evaluasi ketetapan CPL. Jadi kita melakukan evaluasi kurikulum termasuk ketetapan CPL, kemudian ada masukan asosiasi atau stakeholder, ya tadi lewat FGD atau dengan kegiatan yang lain. Di sisi lain kita juga memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, university value serta landasan desain kurikulum. Nah, kita juga memperhatikan hasil diskusi dengan konsorsium bidang ilmu atau asosiasi prodi yang sejenis. Jadi memang kita harus difasilitasi ketemu teman-teman kita yang sejenis supaya kita tidak aneh sendiri. Sama-sama jurusan teknik industri misalkan, teknik industrinya sini dengan yang lain juga ada kesamaannya. Ya. Tapi ada juga yang khas. Nah, kemudian bagaimana kita menetapkan profil lulusan? Penetapan profil lulusan tidak bisa lepas dari KKNI. Jadi profil lulusan sarjana dengan profesi itu tentu berbeda, apalagi dengan magister. Nah, dari profil lulusan, kemudian kita kembangkanlah capaian pembelajaran atau learning outcome. Dari learning outcome itu, kemudian kita tetapkan bahan kajian atau yang kita sebut kadang-kadang body of knowledge. Dari body of knowledge itu ada bahan kajian, dari bahan kajian itu ada materi pembelajaran yang kita wadahi dalam mata kuliah. Jadi urutan profil kita tetapkan, profil kemudian dijabarkan di dalam CPL, CPL itu kemudian memerlukan bahan kajian itu diwadahi dalam mata kuliah. Nah, kemudian mata kuliah itu tentu harus terkait dengan CPL, dibebani dengan CPL, apakah sikap, pengetahuan, keterampilan khusus ataupun keterampilan umum, kemudian penetapan besarnya SK. Bapak Ibu tahu persis kenapa kok mata kuliah Bapak itu 2 SKS atau 3 SKS? Kira-kira kita merasa sadar nggak kalau mata kuliah kenapa kok 2 SKS ya? Saya setiap ini setahun bisa berapa kali Pak di LP3 kami itu menyelenggarakan pekerti dari luar maupun dari dalam itu, ada teman-teman muda selalu tanya, Pak, Bu, kenapa ngajarnya apa? Pertanyaan, kenapa kok ngajar itu? Ya mungkin tidak kok Bapak jawab, kok harus bertanya tentang itu. Yang kedua, kenapa berapa SKS? Nah, saya coba di sini ya. Bu mengampu mata kuliah apa, Bu? Ibu mengampu mata kuliah apa? Satu aja. Sistem basis data. Kok banyak dari informasi ya? Oh, kelompok ini klaster tentu. Ngumpul ini sistem basis data. Kenapa Ibu ngajar itu? Karena Ibu kuliahnya di situ, ijazahnya itu, gitu kan ya kira-kira? Berapa SKS Bu? Kenapa 3 SKS kok tidak 4? Mata kuliah itu ya. Jawaban keduanya oke. Tapi jawaban pertama itu lebih sering ke melihat akunya ya. Karena saya kan S3 saya, karena S2 saya kan gitu Pak ya. Jadi kemunculan mata kuliah itu kan tadi dari profil. Profil lulusan, kemudian CPL, betul, kemudian ke bahan kajian. Dari bahan kajian itulah memang memerlukan sumber daya manusia, dosen yang sesuai dengan kepakarannya, betul itu. Tetapi kenapa kita mengajar itu? Kalau kita basis jawabannya pada mahasiswa saya memerlukan itu supaya profil ini terbentuk kan itu. Ya. Nah, berapa SKS? Ada mata kuliah, mungkin mata kuliahnya sama. Di tempat lain mungkin 2 SKS. Di tempat lain sistem basis data mungkin 4 SKS, bisa berbeda-beda. Ya. Tentu itu juga beragam dengan penekanan fokusnya pada masing-masing mata kuliah. Jadi
kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana sih menetapkan besaran SKS itu dasarnya? Apa Bapak Ibu? Mata kuliah saya basis sistem basis data 3 SKS. Oh mungkin 2 SKS ya? Kan bukan karena kaprodinya senang dengan itu kemudian dikasih SKS gitu ya, bukan itu ya? Nah nanti di bawah mata kuliah itu tadi itu benar. CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu mungkin banyak, tetapi secara kuantitas belum tentu yang banyak itu butuh SKS banyak juga, gitu ya. Akan sangat tergantung pada banyak hal. Nah, nanti kita pelajari di bawah. Kenapa berapa SKS? Kemudian mata kuliah itu kita organisasikan dalam semester dan kita buat peta kurikulum dan RPS. Itu dokumen kurikulum, Bapak Ibu. Ya, dokumen kurikulum yang diperlukan adalah ini. Nah, kita bertanya-tanya, terus apa bedanya dengan OB? Yang diminta akreditasi internasional itu, apa bedanya dengan kurikulum yang di KPT itu? Ya, sering orang berkata gini, kita move on dari KPT karena akan ikut akreditasi internasional. Padahal KPT itu juga sudah OBE. Jadi, kalau kita lihat struktur dokumen kurikulum untuk yang sesuai panduan KPT itu ada identitas program studi, ada evaluasi kurikulum atau tracer study, ada landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, ada visi, misi, tujuan, strategi, dan university value. Ada profil lulusan dan rumusan CPL. Ada penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan bobot mata kuliah, matriks dan peta kurikulum, rencana pembelajaran semester, rencana implementasi hak belajar maksimum, ini karena MBKM. Dan yang terakhir adalah manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Dari dokumen yang Bapak Ibu miliki, ada yang kurangkah? Dari sampai 11 ini, yang bagaimana yang tidak ada Bapak Ibu? Silakan Pak. Oh, proses pembocotan penetapan bobot SKS itu Pak ya. Nah, itu langsung ditempelkan struktur kemudian berapa SKS. Ya. Kemudian kalau terkait visi misi sudah ada Pak ya. Visi misi. Nah, apa bedanya kalau yang di akreditasi internasional? Umumnya yang mereka minta itu adalah program educational objective. Itu yang seringkali kita nggak punya. Yang kita punya umumnya adalah tujuan program studi. Program studinya seperti apa? Tapi kalau program educational objective itu lulusan kita nanti seperti apa? Itu bedanya. Jadi kemudian graduate profile itu sudah ada, learning outcome kita sudah punya, cuma harus diringkas. Kemudian ada program structure and cost composition, itu yang mata kuliah itu komposisinya. Cost outcome itu CPMK, cost content itu bahan kajian materi pembelajaran, cost assessment itu penilaian, monitoring assessment and evaluation of learning outcome. Ini yang tadi evaluasi pencapaian CPM. Jadi sebenarnya di KPT itu lebih banyak Bapak Ibu. Kalau yang akreditasi internasional nggak ada MBKM. Tapi yang akreditasi nasional kita butuh MBKM. Nah, muncul pertanyaan, salahkah kita MBKM dengan akreditasi internasional? Banyak yang bertanya begitu. Dan nanti kalau disalahkan akreditasi internasional gimana? Kita 20 SKS misalnya dengan ber-MBKM. Justru yang saya dengar ini dari beberapa prodi-prodi yang sudah akreditasi internasional, di akreditasi internasional kan pun menuntut mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Cuma bahasanya saja. Jadi itu tetap diperlukan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman profesionalnya. Jadi dengan begini kan tidak banyak beda Bapak Ibu ya. Kalaupun kita menyusun kurikulum berdasarkan KPT, ketika kita butuh untuk akreditasi internasional, kita tinggal melihat format yang diminta oleh lembaga pengakreditasi. Oke. Ini secara umum, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, jadi kalau kurikulum kita sudah baik, ke akreditasi internasional pun saya pikir tidak masalah. Nah ini Bapak Ibu,
sudah 2 kali dilakukan sosialisasi. Besok sekali lagi kayaknya ya. Besok sore Bapak Ibu sudah mengikuti yang hibah kurikulum hanya 2 prodi ya Bapak ya. Kurikulum yang diminta Belmama sekarang itu yang adaptif, kolaboratif, inovatif. Sebenarnya sama saja. Tetapi ada penekanan. Kenapa Bapak Ibu? Banyak program studi di berbagai perguruan tinggi ini terakumulasi kemarin itu mahasiswa peserta program magang bersertifikat itu tidak dapat diakui dosen. Itu latar belakangnya. Jadi mereka sudah melakukan magang tapi tidak diakui, ada yang tidak diakui, yang diakui beberapa SKS. Nah, itulah di dalam kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan membuat proposal itu, maka kita harus menyusun proposal yang adaptif, kolaboratif, inovatif. Apa itu adaptif? Adaptif itu sebenarnya di samping kurikulum kita harus bisa mengakomodasi, mengadaptasi dengan perkembangan iptek, tetapi juga bisa mengadaptasi terhadap rekognisi kredit, pengakuan. Jadi ada kurikulumnya yang sifatnya kaku, ada yang lebih lentur. Kalau yang saya pernah dalam hibah itu, misalkan kedokteran hewan, teknik mesin, beberapa konsorsium itu sangat ketat itu. Kalau misalkan kita sama sekali tidak bisa bergerak untuk bisa ber-MBKM, apa yang bisa dilakukan? Ya, setidaknya bisa pertukaran mahasiswa di prodi yang sejenis. Itu kalau sudah sangat terpaksa, Bapak. Magang dan sebagainya. Jadi kalau di tempat saya, kebetulan saya diminta untuk sebagai koordinator pengembangan sistem MBKM-nya, ekosistem MBKM di tempat kami, ya kita kembangkan MBKM itu dari aktivitas yang sudah ada. Bapak Ibu punya PKL misalnya, PKL 2 SKS, 3 SKS, kita sudah punya mitra, kembangkan sampai 12. Kita punya aktivitas misalkan yang keperawatan dan sebagainya, juga ada praktek di lapangan, itu yang kita kembangkan. Jadi tidak membuat sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau kolaboratif itu adalah dikembangkan bersama mitra, sejak mulai dari penyusunan, implementasi maupun pengembangannya. Kemudian kalau inovatif itu ya salah satunya inovatif itu bisa berdasarkan bahan ajarnya, proses pembelajarannya, juga terkait dengan ini science vision-nya. Sudah punya science vision Bapak Ibu? Supaya dari prodi yang berbeda, kalau dari sini ketemunya informatika terus ya. Dari yang belakang Bapak Ibu sudah punya science vision. Prodi yang ada misalkan apa ya? Gizi ada gizi. Ada ya Pak ya? Saya kebetulan besok bidang gizi di Semarang. Silakan Ibu. Science vision-nya gizi di UPN Veteran Jakarta Pak. Gizinya gizi yang terapan apa yang akademik? D3 ada. S1 sama D4. Oh, S1 berarti akademik, bukan yang terapan. Tidak mendengar ya saya punya. Science vision. Ya, ya kalau di kami Pak, kebetulan S1 gizi Pak, jadi akademik ya. Jadi kalau untuk di S1 gizi ini kami lebih ke gizi klinis untuk lulusannya, gizi klinis, gizi masyarakat, dan ke industrinya lebih ke manajemen penyelenggaraan makanan. Manajemen penyelenggaraan makanan. Ya. Jadi nanti mereka itu bisa PKL-nya di puskesmas, kemudian ada PKL-nya juga di rumah sakit,
Dan nanti ada beberapa praktek itu kami ada juga langsung ke masyarakat. Kalau risetnya Bu, riset dosen yang paling menonjol apa Bu? Riset sudah masuk Q1. Riset besarnya itu kita lebih banyak ke gizi masyarakat. Untuk lab belum ya Pak ya? Lab ada tapi lebih ke pembuatan produk makanan gitu Pak. Untuk yang sudah pernah kayak misalkan kualitatif gizi juga ada seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi apa dasar kita menetapkan science vision? Tadi itu seperti bahan kajian, seperti body of knowledge kita sudah dapat itu ya. Ya, ada gizi untuk masyarakat, ada gizi klinis untuk rumah sakit, ada gizi untuk apa istilahnya itu ya, penyelenggara makanan ya. Perusahaan-perusahaan penyelenggara makanan itu ada juga. Nah, fokusnya kemana? Arah risetnya mahasiswa, arah risetnya dosen-dosen di prodi. Jadi kalau bahan kajiannya bisa sampai di situ, body of knowledge-nya bisa sampai di situ, tapi gizi di UPN Veteran Jakarta ini lebih memfokuskan pada gizi masyarakat. Jadi nanti pengabdiannya ya ke arah situ, riset mahasiswa didorong ke situ, meskipun tidak ke situ semua, dan ada peta jalan ke itu. Itu jadi ada science vision-nya diperhatikan di situ. Jadi ini Bapak Ibu, nah saya pikir gizi masyarakat pun saya pernah baca ya, juga melibatkan teknologi informasi. Ya. Baik, ini yang menjadi tekanan kita saat ini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu bersiap untuk proposal, saya pikir perlu perhatikan. Saya teruskan. Nah ini, jadi dokumen yang kita harus buat kalau ikut KPT, maka ini urutannya. Identitas program studi, evaluasi kurikulum, dan research study. Sebaiknya ketika evaluasi dan research study itu melibatkan mitra, kemudian mencari informasi kebutuhan pengguna, dan melakukan evaluasi dan analisis kurikulum. Landasan perancangan kurikulum dan pengembangan kurikulum, ada science vision, ada perkembangan iptek, aspek fisiologis, sosiologis, dan seterusnya. Rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi university value itu juga harus kita perhatikan. Profil lulusan seperti CPL, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, materi, dan peta kurikulum. Peta kurikulum itu umumnya yang belum kita miliki. Oke, baik Bapak Ibu, ini satu persatu akan kita urai. Ini saya berikan satu contoh yang saya baca dari sistem informasi. Kemudian saya baca bagaimana menghubungkan visi, misi, tujuan, dan strategi program studi dan universitas. Misalkan sistem informasi di Fakultas Informatika ya, ilmu komputer, Fakultas Ilmu Komputer itu kalau di kami jurusan ilmu komputer, jurusan ilkom tapi prodinya informatika, itu ya sama dia. Nah, menjadi Fakultas Ilmu Komputer yang unggul, berdaya saing, inovatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di tingkat nasional dan beridentitas bela negara pada tahun 2020. 2020, tinggal 3 tahun ya Pak ya. Sudah merasa kecapean belum Bapak Ibu? Harusnya kan sudah diubun-ubun ya. Artinya ada yang kita yakini itu unggul di tingkat nasional, gitu ya. Kemudian visi S1 Sistem Informasi mirip-mirip menjadi program studi S1 Sistem Informasi yang unggul persis ya. Nah itu yang lain. Saya menduga, ya, ini dugaan saya, visi universitas yang Bapak Ibu tidak tahu tadi, kira-kira begini, menjadi universitas yang unggul itu. Nah, artinya memang ada yang lainnya. Ya memang panjang ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bisa menebak, artinya ada yang lain. Ketika kita akreditasi institusi, memang itu dituntut ditanya satu persatu. Ya. Nah, misi program studi apa? Nah, ini yang saya sampaikan ini belum PEO, belum program educational objective. Masih menjadi misi program studi, menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kajian,
menghasilkan penelitian, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, kerjasamanya adakah? Kerjasama itu bagian penting ya, Bu ya. Wakil dekannya ada, Bu ya. Wakil dekan bukan akademik. Dekan kerjasama enggak ada ya. Wakil rektor ada yang ngurusi kerjasama kan? Nah, itu mestinya juga menjadi misi. Apalagi ketika kita mengimplementasikan MBKM. Ya. Yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Bagaimana kita merumuskan strategi untuk mencapai visi itu? Satu persatu ya Bapak Ibu ya. Misalkan unggul. Program studi unggul, keunggulan program studi kita apa? Tadi gizi ada program studi lain Bapak Ibu, teknik industri, tekniknya apa lagi? Teknik mesin ada Bapak Ibu yang teknik mesin? Iya. Teknik mesin keunggulannya Bapak. Kan unggul kan, visinya unggul kan? Tahun 2025. Unggulnya teknik mesin apa Bapak? Ya. Ya. Yang bangun. Yang paling unggul yang mana Pak? Ya. Kira-kira kalau teknik mesin itu Bapak Ibu yang dari luar teknik mesin unggulnya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau dari luar belum sudah kelihatan atau belum? Belum ya? Nah itu Pak, perlu digali. Unggulnya itu dari mana? Salah satunya dari rekognisi. Rekognisi itu bisa rekognisi nasional, bisa rekognisi internasional. Rekognisi dari apa? Akreditasi bisa. Rekognisi dari publikasi yang di jurnal bereputasi. Kemudian rekognisi dari paten. Itu yang paling mudah dilihat ya. Atau misalkan ada peneliti dari Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan nasional, dapat KBRK atau yang lain, itu termasuk keunggulan. Nah, ketika itu kita sudah ketemu unggulnya, seperti tadi di gizi, keunggulannya di bidang gizi masyarakat. Dikembangkan di situ. Ada roadmap penelitian tentang gizi masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. Artinya kalau sampai sekarang kita belum ketemu unggulnya, kita belum punya strategi. Jadi untuk mencapai keunggulan kan butuh strategi. Di masing-masing program studi, apakah melalui riset atau yang lainnya. Kemudian inovatif dalam bidang teknologi informasi karena faktornya inovatif ya, invensi itu ya paten gitu ya. Kemudian kalau sekarang yang dituntut sampai ke komersialisasi. Produk penelitian kita, produk penelitian mahasiswa itu ada nggak yang sudah bisa dijual? Kemudian kalau beridentitas bela negara, membuktikan berapa Bapak? Kira-kira bagaimana Bapak? Pertanyaan asesor kan ya sekitar itu tuh biasanya. Kita unggul dalam riset, kita unggul dalam memproduksi produk-produk seperti tadi kan misalkan mesin untuk penyediaan bahan bakar apa alternatif. Ya. Kalau identitas bela negara, apa indikatornya? Kalau dalam audit mutu internal, ada nggak? Kalau di tempat kami, misalkan konservasi, berapa sih pengabdian yang bertema konservasi? Berapa sih skripsi mahasiswa yang bertema konservasi? Berapa sih penelitian mahasiswa dosen yang bertema konservasi?
Jadi semua visi kita itu dilandasi secara akademik kan Pak ya. Berapakah sih riset tentang bela negara? Berapa sih buku yang dihasilkan tentang bela negara? Itu namanya evidence. Jadi apa yang kita rumuskan? Kalau kata kuncinya dari program studi itu kan unggul, berdaya saing, inovatif, kemudian bela negara. Itu masing-masing harus upayakan pencapaiannya melalui penetapan strategi. Bapak itu pasti punya strateginya itu di dalam renstra. Ada kan Pak ya, renstra di tingkat universitas, renstra di tingkat fakultas, yang itu dicapai, diaudit capaiannya pada setiap tahun atau triwulan malahan. Ya. Jadi ini saya ingin ini Bapak Ibu, dari visi salah satu program studi itu, bagaimana strategi Bapak Ibu mencapainya? Ada nggak yang visinya berbeda dengan ini? Yang dari ekonomi apa butuh? Akuntansi dan manajemen ada ya? Manajemen ada kan Bapak Ibu dari manajemen? Oh di belakang, ya. Manajemen keunggulannya apa Bu? Pengembangan, manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan operasional. Apa itu tidak sama dengan prodi-prodi manajemen di tempat saya juga? Kayaknya itu ya Bu ya. Manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen operasional, manajemen satu lagi apa Bu tadi? Keuangan ya. Yang paling unggul dari keempat itu apa Bu? Ya. Pemasaran. Ya. Manajemen sumber daya manusia. Ya, baik. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Setiap visi yang kita tetapkan itu harus inline dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, university value saya pikir kita sangat jelas. University value di prodi-prodi kita itu adalah terkait dengan bela negara. Itu harus diwujudkan. Sudah ada mata kuliah tadi. Ya. Baik, ini satu contoh saja Bapak Ibu, bagaimana kita menghubungkan itu. Nanti visi-misi itu akan ditagih. Nah, apakah keunggulan itu kemudian diimplementasikan dalam mata kuliah? Ini kan? Misalkan di prodi kami yang unggul itu manajemen sumber daya. Mata kuliah yang mendukung keunggulan itu apa? Gitu ya. Itu harus pula diwujudkan. Baik. Ini yang bagian atas Bapak Ibu, ini bagian yang paling sulit. Biasanya kaprodi yang merumuskan. Oke. Berikutnya penetapan profil. Jadi penetapan profil itu tentu dasarnya ya KKNI. Tentu lulusan S1 akuntansi tidak bisa kita sebut sebagai akuntan. Kalau sarjana gizi itu ada gizi yang profesional juga Bapak Ibu ya. Nah, itu masing-masing kita harus tetapkan. Misalkan kalau kami di pendidikan, S1 pendidikan itu tidak bisa disebut sebagai guru. Karena guru itu harus dicapai melalui pendidikan profesi. Jadi, itu harus dipisahkan. Nah, bagaimana kita menetapkan profesi atau profil lulusan? Profil lulusan itu bisa ditetapkan berdasarkan diskusi dengan pengguna. Diskusi dengan pengguna. Oke, saya ingin mengambil satu contoh supaya urut saja ya. Prodi sistem informasi kan menetapkan profilnya ada berapa Pak? 4 kalau saya. Ada 5. Profilnya ada 4 apa Bu? ID development, data analis, manajer proyek sistem informasi,
sama IT auditor. Itu sistem informasi. Ada kesamaan nggak dengan lulusan informatika? Beda ya. Kalau informatika apa, Pak? Software engineering, data science, apa sama ya? Oh, data analis kalau ini data science gitu ya. Terus satu lagi, hanya 3. Oke. Jadi jelas beda. Itu yang menunjukkan karakteristik program studi. Profilnya pasti beda. Jadi kalau itu sama, kenapa nggak digabung saja gitu ya? Jadi ini lebih ke sistem informasi, di sana ada informatika, sudah berbeda. Itu penetapan profil. Nah, misalkan penetapan profil itu deskripsinya kita bisa melihat juga pada SKKNI. Jadi misalkan analis kimia, itu bisa D3 ya analis kimia, S1 ya analis kimia, S2 ya analis kimia, profesi ya analis kimia. Tetapi ada perbedaan kompetensi yang dituntut. Misalkan analis kimia S1, sarjana kimia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan dasar kerja laboratorium, analis kimia, sistem penjaminan mutu, sistem gas. Nanti yang profesi analis kimia yang level 7 itu berbeda. Yang D3 berbeda lagi. Jadi penting Bapak Ibu, setelah kita menetapkan profil lulusan, kita tetapkan deskripsi profil. Deskripsi profil ini yang membantu kita untuk penetapan CPL. Nah ini. Nah, apakah CPL kita baik? Kalau kita ikuti SNDT, maka CPL itu ada 4. Saya pikir semuanya sudah paham. CPL keterampilan umum dan sikap itu ada di SNDT, keterampilan khusus dan pengetahuan itu ada kita sendiri bersama prodi jenis. Nah, apakah CPL kita sudah baik? Yang pertama, sudah sesuaikan dengan SNDT. Kemudian yang kedua, sudah sesuaikan dengan level KKNI, sudah menggambarkan visi misi perguruan tinggi, kemudian dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan sesuai kebutuhan bidang kerja. Ini yang tidak sulit dapat dicapai atau diukur. Kata kuncinya itu bisa kita terjemahkan dengan deskripsi menggunakan taksonomi Bloom, bisa diukur dan dapat diterjemahkan dalam kemampuan nyata. Ini CPL Bapak Ibu ada 4. Nah, kalau kita melihat deskriptor KKNI, kalau kita kembali ke KKNI itu secara konseptual, secara jenjang kualifikasi KKNI itu disusun dalam 6 parameter, yaitu ilmu pengetahuan saya, pengetahuan itu knowledge-nya, pengetahuan praktis, kemudian keterampilan, afeksi itu sikap dan kompetensi. Nah ini kan berbeda dengan yang tadi di AMKE kan, tuntutannya bisa berbeda-beda. Nah, deskriptor KKNI itu kemudian diuraikan dalam 3 ini. Yang pertama, kemampuan di bidang kerja. Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang sesuai dengan bidang kerja terkait. Lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan manajerial. Itu kemudian mudah dioperasionalkan kalau kita ikuti SNDT. Yang 4 itu CPL sikap, CPL keterampilan umum, CPL keterampilan khusus dan pengetahuan. Nah ini. Jadi kalau menurut deskriptor KKNI, sikap itu ada 6. Yang kalau di SNDT jadi 10. Kemudian di jenjang 6 mampu mengaplikasikan yang kemudian ini dijabarkan sebagai keterampilan umum. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengikuti SNDT, sikapnya ikut SNDT, keterampilan umumnya ikut SNDT sesuai dengan SKKN. Nah, jadi sebenarnya kita tidak usah mencari-cari, asalkan sudah sesuai KKN SNDT, yaitu sudah sesuai. Nah Bapak Ibu, kemudian kita petakan. Ada yang memetakan kemudian profil ini CPL-nya apa, profil ini CPL-nya apa, itu jadi banyak. Jadi banyak. Tapi kita bisa memetakan setelah sikapnya kita tetapkan, keterampilan umum kita tetapkan, pengetahuan kita tetapkan, keterampilan khusus kita tetapkan, kita konfirmasi ke profil.
apakah semua profil didukung oleh CPA atau tidak. Misalkan menjadi wirausahawan, didukung oleh CPA yang mana? Nah, itu perlu kita konfirmasi. Jadi ini matrik yang kita butuhkan. Setelah profil kita tetapkan, CPA kita tetapkan, coba dibuat matrik, meyakinkan bahwa semua profil yang kita tetapkan itu didukung oleh CPA. Kemudian, nah ini sudah kemasuk bahan kajian, Bapak Ibu. Selalu muncul pertanyaan begini, bahan kajian itu dengan mata kuliah luas mana? Satu mata kuliah terdiri dari beberapa bahan kajian, ataukah setiap bahan kajian terdiri dari beberapa mata kuliah? Yang mana, Bapak Ibu? Suatu bahan kajian terdiri dari beberapa mata kuliah, atau setiap mata kuliah terdiri dari beberapa bahan kajian? Setiap mata kuliah terdiri dari beberapa. Itu kalau kami di kurikulum debatnya nggak ada jumpa halnya. Jadi memang di definisinya itu bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, dengan kata lain menunjuk bidang kajian inti keilmuan suatu program studi. Gede apa kecil ini, Bapak Ibu? Besar. Jadi bahan kajian di S1 kimia itu ya kimia organik, kimia analitik, kimia fisik, gitu ya, kimia organik, kimia anorganik gitu. Itu cara pandang yang pertama. Nah, misalkan saya kimia organik. Kimia organik itu terdiri atas misalkan struktur dan kereaktifan molekul. Yang kedua, alkohol, eter, senyawa alifatis, kemudian senyawa aromatis, makromolekul, kemudian sintesis organik, misalkan begitu. Yang ini bahan kajian atau enggak? Jadi dua-duanya bahan kajian. Dua-duanya bahan kajian. Jadi yang bahan kajian kecil-kecil tadi diwadahi dalam beberapa mata kuliah. Jadi Bapak Ibu yang menjawab pertama bahan kajian itu terdiri dari beberapa mata kuliah, ya benar. Yang mata kuliah terdiri atas beberapa bahan kajian, ya benar juga. Tergantung cara pandangnya. Nah, bahan kajian yang ada di dalam mata kuliah itu kita biasanya menyebut sebagai materi pembelajaran. Tapi dua-duanya sebenarnya bahan kajian. Ini Bapak Ibu. Nah, biasanya bahan kajian itu suatu program studi memiliki body knowledge sendiri. Sistem informasi yang meskipun sama-sama informatika, sama-sama informasi, pasti beda. Yang dipelajari, tapi tetap ada kesamaannya. Kimia dengan pendidikan kimia ada kesamaannya. Ya, sekitar 100 SKS itu hampir sama. Tapi ada yang berbeda. Teknik kimia dengan kimia, gizi terapan dengan gizi akademik. Saya beberapa kali termasuk besok itu mendampingi Poltekkes gizi. Saya tanya, tugas akhirnya yang di 4 gizi itu apa? Apa bedanya dengan yang gizinya di UPN gitu? Kita harus pelajari itu dalam keterampilan umumnya SNDT. Ada perbedaan. Luarannya kalau itu vokasi Bapak Ibu. Jadi vokasi itu tidak mempelajari variabel-variabel. Jadi ya Bapak Ibu ada yang diploma gitu kan, lebih ke produk-produk tertentu yang bisa dipakai gitu. Tapi kalau itu pendidikan akademik lebih mempelajari ke variabel-variabel tertentu untuk pendidikan dasar. Jadi ini yang kadang-kadang perlu kita cermati Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah ya di akademik ya di vokasi. Kadang-kadang ya di akademik itu terbawa ke vokasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya tanya di Akpol itu sekarang dulu D3, sekarang itu
menjadi sarjana terapan kepolisian, namanya tetap akpol. Skripsinya tentang apa? Skripsinya mempelajari variabel sosial, nah itu S1, bukan yang sarjana terapan. Nah, jadi semacam itu. Nah, termasuk di sini nanti Bapak Ibu perlu kita cermati betul. Kita ini pendidikan vokasi atau pendidikan akademik. Pendidikan akademik tentu berbeda dengan yang vokasi. Kita bisa melihat dari keterampilan umumnya. Tugas akhirnya berupa apa? Baik, ini Bapak Ibu setelah bahan kajian. Nah, ini contoh bahan kajian ya. Teknik industri misalkan. Bahan kajiannya apa? Misalkan work design and measurement, operation research and analysis, engineering economic analysis. Kalau kita ikut ini berarti bahan kajian itu terdiri atas beberapa mata kuliah. Ya. Kemudian yang bawah itu ditambah itu. Kemudian yang teknik sipil misalkan pengetahuan tentang perancangan pelaksanaan pengelolaan pendidikan, pelatihan penelitian bidang teknik sipil, pengetahuan tentang bidang teknopreneurship. Biasanya setiap asosiasi sudah punya bahan kajiannya. Kalau kita sering bertemu dengan asosiasi. Ini bahan kajian Bapak Ibu. Nah ini. Jadi CPL itu diakomodasi dengan, ini contohnya di program studi saya gitu lagi. Ada bahan kajian, karena kalau S3 kan mata kuliahnya tidak banyak. Bahan kajiannya tidak banyak. Jadi ada bahan kajian yang kita sesuaikan dengan CPL. Jadi setiap CPL itu diakomodasi bahan kajiannya, kemudian mata kuliah itu juga bersumber dari bahan kajian. Ini penjelasan ini yang bisa digunakan dalam berbagai infografis, ya, seperti begini misalnya. CPL 1 itu dicapai melalui bahan kajian ABC, kemudian dicapai lagi dengan mata kuliah, nah, itu bisa dipetakan semacam itu. Jadi ada keterkaitan antara CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Jadi jangan sampai ada CPL yang kelewatan, nggak ada mata kuliahnya. Nah, ini coba kita cari mata kuliah Bapak Ibu. Baik, silakan Prof. Ini yang saya sudah sempat baca itu yang sistem informasi. Coba kita lihat bersama Bapak Ibu dua dokumen kurikulum tahun 2020. Ini yang Fakultas Ilmu Komputer. Nah ini sudah bagus, ada ketentuan peraturan dari rektor. Kalau dilihat dari daftar isinya Bapak Ibu, visi misi, hasil tracer study, tantangan yang dihadapi, acuan. Bagaimana komentar Bapak Ibu? Kalau yang tadi kan evaluasi kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, kemudian visi misi, tujuan dan strategi. Adakah yang kurang? Ada ya Pak ya. Jadi kalau hasil tracer study, masukan pengguna, tantangan yang dihadapi itu kan evaluasi kurikulum. Tapi pertanyaannya, sudahkah melakukan evaluasi terhadap pencapaian CPL? Nah, itu. Kemudian ini ada tujuan pendidikan, profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah dan distribusinya, peta kurikulum, materi penyusunan kurikulum,
metode pembelajaran, mekanisme belum. Jadi kita lihat coba Bapak Ibu. Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi ini ada visi misi, ada visi fakultas, ada misi fakultas. Kenapa universitas tidak sekalian dipilih? Makanya kita sering lupa ya. Berarti universitas juga. Universitas, fakultas, ini hampir mirip. Ya, hampir mirip. Nah, hasil tracer tadi sudah dilakukan. Apa masukan Bapak Ibu? Hasil tracer tadi, Bapak Ibu tertarik dengan tulisan ini? Sudah dibaca kan? Masukan saya, kalau itu dibuat infografis lebih menarik. Jadi pakai diagram. Jadi orang bisa lihat, oh gini ya. Lulusan itu sekian persen bekerja di bidang ini, sekian persen di bidang ini. Lulus, nah itu biasanya begitu. Ya. Sudah ada. Kemudian ini hasil tracer tadi, pekerjaan ada saat ini. Oke lah, ini sudah dilakukan baik. Sudahkah mendatangkan ahli di bidangnya? Sudahkah mendatangkan ahli kurikulum? Tuntutan di BanPTN itu kan? Kemudian yang tadi sudah Bapak Ibu sadari, kita belum melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran, kita belum melakukan evaluasi terhadap pencapaian PTN. Ya, ini kan kesimpulan tantangan yang dihadapi. Nah, ini dikatakan perbaikan kurikulum merupakan salah satu metode untuk menjawab tuntutan ini. Apakah ini kalau misalkan bahasa proposal ya Bapak Ibu ya, keputusan yang tiba-tiba ini nyambung dengan hasil ini Bapak Ibu. Dengan tantangan yang dihadapi. Nah, jadi kalau tantangan dihadapi itu akhirnya kan mengerucut bahwa lulusan kita itu perlu diberikan keterampilan, kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya cocok dengan kebijakan pemerintah. Nah, termasuk karena ini sistem informasi, yang cocok yang mana? Nggak harus seluruhnya dipilih. Jadi selama ini yang saya ingin sampaikan, selama ini mahasiswa praktek di mana? Mitranya apa? Itulah yang dikembangkan menjadi BKP MBKM. Mengajar di sekolah kalau memang nanti sulit pengakuan, ya nggak usah dipilih. Kecuali kalau mahasiswa kita itu ikut program MBKM-nya pemerintah gitu kan, ya nggak apa-apa diakui. Tapi jangan kita programkan sendiri yang seperti itu. Jadi nanti jadi beragam. Yang ekonomi mungkin kewirausahaan, ya mungkin terkait yang sistem informasi dengan informatika saja mungkin beda. Informatika mungkin lebih ke riset penelitiannya, misalkan ya. Yang Bapak Ibu tentang produk-produk tertentu, misalkan begitu. Nah, tetapi memang di universitas mestinya ya semua BKP itu dipayungi, tapi perlu dipilih dengan seluruhnya. Nah, ini acuan maksudnya landasan hukum kan. Ini perlu diupdate dengan ketentuan yang terbaru. Misalkan ini oke. Jadi yang 44 2015 kan jadi 3 2020. Terus, nah ini yang begini tidak perlu dicantumkan. Boleh itu sebagai apa istilahnya benchmark ya. Tapi nggak perlu dicantumkan. Ya. Itu bukan produk hukum. Jadi kurikulumnya ITB, kurikulumnya UI ya bagus. Kita perlu belanja masukan saja, tapi itu bukan produk hukum yang harus kita acu. Kalau ada peraturan rektor, Pak, itu yang penting.
Terus, nah, yang kurang apa lagi di bagian ini? Nah, ini yang hampir semuanya dilewati itu ini ya, landasan filosofi, landasan sosiologis, itu banyak lewat. Yang banyak disediakan landasan hukum. Oke, terus, nah ini tujuan pendidikan sama nggak dengan misi program studi? Kalau yang dituliskan ini sama tidak dengan misi program studi? Menjalankan proses pembelajaran ini kan lembaganya, toh? Ini kayaknya sama dengan misi program studi. Nah, kalau itu tujuan pendidikan, mestinya PEO, Program Educational Objective. Terus profil lulusan, oke. Nah ini, profil dulu apa kompetensi dulu? Harusnya profil dulu. Deskripsi profilnya, dia butuh kompetensi apa saja, gitu ya. Kemudian ranah topik itu maksudnya apa? Tadi kan sudah disebutkan ya Pak ya, tadi bagus ya, dan IT developer, data analis, manajer proyek, IT auditor, masing-masing itu deskripsinya seperti apa, sehingga butuh keterampilan dan pengetahuan seperti apa. Saya pikir profil dan deskripsi profil saja cukup. Profil dan deskripsi profil. Nah, baru masuk CPL. Terus sikapnya ada 10, bila negara masuk di mana? Bila negara kan menjadi identitas, ya. Perlu dimunculkan CPL tersendiri, ataukah sudah ada di sini? Karena muncul divisi kan, ada mata kuliahnya. Nomor 3, dapat berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air. Nah, cukup dengan CPL ketiga. Kalau cukup ada ya sudah berarti. Jadi visi bela negara itu memperkuat CPL yang ketiga. Tapi kalau di tempat kami konservasi itu nggak ada di sini. Kami buat sendiri. CPL sikap yang ke-11 itu mampu menginternali sikap peduli pada lingkungan dan seterusnya. Itu ada. Pengetahuan. Apakah tidak ada yang kesamaan pengetahuan yang harus dimiliki oleh IT developer, data analis? Ada nggak? Kalau misalkan itu ada kesamaan, ini jadi banyak kan? Mungkin tidak perlu dikhususkan. Saya yakin bahwa baik IT developer, data analis itu butuh pengetahuan tentang sistem informasi yang sama. Sebagian yang sama itu ditulis saja. Sebagian yang berbeda itu mungkin IT developer butuh satu CPL yang pembeda. Mungkin data analis butuh satu CPL pembeda. Tapi pasti ada sebagian besar yang sama. Karena itu kan tidak melakukan
ini kan apa namanya spesifikasi. Jadi nanti S1 sistem informasi spesifikasi IT developer dipisah kelasnya kan tidak begitu. Tetap banyak yang sama. Nah, ini apa bedanya ini dengan ini ya? Ini yang umum tadi. Jadi kalau kita total, TPL pengetahuannya ada yang ini tidak. Tetapi ini menggambarkan bahwa CPL pengetahuan itu mengakomodasi ini gitu Pak ya. Oke. Ya. Supaya tidak bingung, ini saja sudah cukup sebenarnya ya. Oke. Nah, itu pengetahuan, keterampilan umum, oke, 9. Nah, ini kurang pasti. 9. Keterampilan khusus, ini berarti yang dipakai yang ini ya Bu ya. Oke. Nah, baru jadi 1 saja. Maksudnya, ini CPL-nya di sana profilnya. Kan di tentang itu ketemu semuanya. Terus PO itu maksudnya PO maksudnya apa ya? Program objektif. Ini learning outcome. PO mungkin ya. Program outcome itu seperti program education objektif PO. Oke. Open area. Yang namanya BOK itu satu. BOK-nya sistem informasi itu seperti apa? Kemudian masing-masing nanti punya bahan kajian. Body of knowledge. Kan bodinya tidak banyak. Bodinya sistem informasi ya satu. Tapi di bodinya sistem informasi itu ada, nah itu. Ya. Yang itu nanti ke mata kuliah. Ini panahnya kemana nih? Ini mungkin perlu penjelasan Bapak Ibu ya. Ini ada, nanti yang dimaksud bahan kajian ya Pak Ibu ya. Matematika dan statistik, algoritma, rekayasa, ini namanya bahan kajian. Coba ini Bapak Ibu. Ini sesuai nggak dengan yang di atasnya ya? Pembentukan karakter, kecakapan hidup. Oh, itu yang sesuai di atasnya ya. Nah, seperti ini kan pengelolaan data dan informasi, pengantar basis data. Akan baik kalau ini di antara ini dan ini ada materi pembelajaran. Jadi pengantar basis data itu pengelolaan data dan informasi yang dipelajari apa? Mungkin begitu lebih rinci. Mata kuliah. Tiga 13 SKS ya, apa saja? Bela negara. Yang wajib itu, yang wajib dari pusat ya? Pusatnya sini.
Kalau yang dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu 4. Bahasa Indonesia 2, agama, Pancasila, kewarganegaraan 8. Berarti ada yang khas dari universitas, ada pendidikan bela negara, kepemimpinan, filsafat. Filsafat Pancasila itu ya. Filsafat dan logika. Oke. Pas di fakultasnya kok beda sekali, Bu? Ini berarti ada mata mungkin karena sistem informasi, teknik informatika itu mungkin hampir sama ya Pak ya? Itu. Ya kalau di tempat kami dulu diarahkan tim basic science itu setidaknya kesamaannya itu ini kan dulu, ini contoh saja. Dulu kami ketika membuka program studi kimia itu dibimbing oleh ITB, IGN, gitu Pak. Kalau pengen jadi guru yang baik, setidak-tidaknya sama dengan D3-nya S1 kimia. Jadi ada kesamaan yang di situ untuk memperkuat. Jadi kalau ini yang sama berarti adalah 40 tambah 13. 653. Pasti banyak yang beda ya berarti ya. Oke, ya. 147. Tapi memang perlu ada contoh. Kenapa kok mata kuliah ini SKS-nya muncul berapa belum ada ya? Ya. Jadi bisa dibaca tabel mata kuliah, materi pembelajaran, kemudian bentuk pembelajarannya, waktu, kemudian bisa prestasi. Kemudian ini dan kajian ada, mata kuliah ada. Ini yang dimaksud struktur kurikulum. Peta kurikulum adakah? Ini maksudnya pilihan MBKM apa ya? Untuk konversi. Kalau untuk konversi berarti ada mata kuliahnya tidak? Ada dijalankan ya? Ada RPS-nya enggak? Enggak ada ya? Iya, iya. Berarti yang di atas itu, ini kan 12 SKS. Betul. 45 SKS. Kalau misalkan mahasiswa tidak ikut MBKM, berarti tidak ambil ini. Kalau mahasiswa tidak ambil ini, ambilnya apa? Mata kuliah reguler 144 itu ya. Jadi ini bukan bagian dari 144. Artinya kalau mahasiswa itu ikut MBKM, tidak ada mata kuliah reguler yang dapat pengakuan. Jadi nanti jadi 160 ya, lebih ya. Silakan Ibu, silakan. Iya. Ya.
Oke. Jadi misalkan mahasiswa ikut magang, diakui mata kuliah reguler 8 SKS. Berarti jadi 139. Nah, yang kekurangannya itu diambilnya dari sini gitu. Oh, ini yang dimaksud dengan mata kuliah MBKM. Bisa diambil, bisa tidak. Nah, permasalahannya itu ini terdaftar di dalam struktur kurikulum tidak. Jadi banyak. Jadi banyak ya. Nah, betul. Ya, jadi kegiatan BKM bisa diakui di sebagian 147 atau seluruhnya bagian dari 147 itu yang structure ya, ya. Tapi bisa juga diakui dengan mata kuliah ini. Ya. Nah, mata kuliah pengakuan ini hanya diberlaku untuk sistem informasi. Ya. Di informatika juga. Artinya setidaknya satu fakultas ya. Bisa dipakai. Jadi kodenya MBK ya ini yang namanya mata MBK tapi berlaku untuk fakultas tertentu. Ya, oke, saya paham. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat mata kuliah MBKM ini, tapi tidak secara universitas, tapi di fakultas masing-masing. Fakultas lain bukan buat begini juga atau enggak Bapak Ibu? Ya. Enggak ya, belum ya. Nah ini saya ingin tanya pengalamannya. Ada kesulitan enggak pengakuan dengan mata kuliah ini selama ini? Masuk di PDDT belum ini? Sudah masuk di PDDT belum? Sudah bisa ya? Oke, jadi memang ada di slot PDDT itu yang memang untuk mata kuliah MBKM masuk situ pleng gitu kan ya. Tapi kalau ini masuk di mata kuliah reguler ya, yang masuk di MBKM. Ya, ini pengalaman baik ya. Artinya apa? Fakultas-fakultas lain yang belum melaksanakan ini bisa dimudahkan. Ini contoh yang kami maksud tadi dengan mata kuliah MBKM. Baik. Kemudian peta kurikulum. Banyak contoh peta kurikulum akan baik kalau dibuat infografis, grafik atau dibuat diagram-diagram itu ini lebih menggambarkan sebagai struktur kurikulum. Oh, belum selesai. Oh ini ya, kalau ini peta kurikulum betul. Ini semester 1, 2, 3 CPL-nya. Oh ini. Nah akan baik kalau ini dikaitkan dengan CPL. Jadi seperti yang ini misalkan kan dulu-dulu itu pasti punya mungkin yang dimaksud kedalaman itu ya. Itu mengarah ke CPL-nya. CPL-nya taruh di atas ini, kode saja tidak masalah. Jadi panahnya ke CPL tertentu, itu yang dimaksud peta kurikulum sudah bagus. Matrik penyusunan kurikulum. Oh ya hubungan mata kuliah dengan itu tadi ya pembebanan CPL pada setiap mata kuliah. Bahasa perkecil. Ada CPL yang kosong kah? Ya berarti ini Bapak Ibu sungguh-sungguh ini. Kalau semua penuh malah nggak sungguh-sungguh. Kan semuanya penuh gitu. Centangin semua itu enggak. Kalau ini enggak berarti milih benar gitu ya. Kalau dipilih semua itu seperti ini Bu ya. Sikap yang 10.
Ini cuma dibebankan pada satu mata kuliah, Bu. Ya, ini contoh ya, contoh cara menganalisis ya. Sikap ke-10 apa, Bu? Kewirausahaan ya. Sikap ke-10. Apa di mata kuliah yang lain tidak mengembangkan kewirausahaan? Nah, ini artinya kalau kewirausahaan itu sebagai profil nggak cukup dengan satu titik begini saja, nggak membentuk profil. Ini juga ada nggak yang mata kuliah CPL yang, nah itu salah satu contoh saja, kebetulan saya ketemu kelihatan cuma satu itu. Ya. Tapi sudah bagus, sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Ya. Ada metode pembelajaran, penilaian, sebenarnya case method dan tips project masuk. Kemudian evaluasi. Oke, itu Bapak Ibu kira-kira masukan saya untuk sistem informasi. Ya, sama-sama. Silakan Ibu. Mohon arahan Prof. Dengan mereview kurikulum sistem informasi ini, apakah prodi SI ini sudah berproses untuk ke OBI atau memang masih di berbasis kompetensi gitu ya, Prof? Atau memang tadi karena CPL-nya itu masih banyak, belum diintisarikan, sehingga proses untuk sampai ke integrasi evaluasinya mungkin akan banyak pertanyaan nanti ke review untuk akreditasi internasional, Prof. Mohon arahan, Prof. Terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan itu, bahannya sudah, tapi belum bentuk itu ya. Formatnya mungkin ya. Jadi seperti tadi CPL sudah ada, oke. Tapi tadi ada yang ditulis 2 kali, itu jadi seperti seakan-akan banyak ya. Nah, mungkin nanti perlu diringkas. Nah, kemudian tadi ini keruntutan hubungan misalkan antara profil dengan CPL. Tadi sudah cukup dijelaskan. Tapi saya pikir itu bagian tersendiri saja. Jadi CPL-nya sebutkan dulu, terus ditunjukkan hubungan antara profil dan CPL. Itu jadi lebih jelas. Kemudian yang masih terputus tadi, kaitannya antara bahan kajian dengan mata kuliah. Jadi setelah CPL, bahan kajian itu body yang diagram tadi juga belum begitu jelas. Artinya begini, yang apa tadi Dopolo tadi Bu ya. Nah itu Do, PO dan LO itu mungkin perlu diperjelas sampai ada profesi tadi ya. Jadi mungkin yang dimaksud di situ adalah body of knowledge-nya. Kalau untuk seorang sarjana farmasi itu dia harus menguasai apa? Itu. Jadi misalkan tadi ada 5 profil, ada 4 profil. Dia harus menguasai pengetahuan tentang ini, keterampilan tentang itu, sehingga membentuk itu yang dimaksud dengan body of knowledge. Dari situ body of knowledge itu bahan kajian. Seperti saya contohkan begini, supaya saya lebih jelasin karena misalkan bidang saya. Untuk menjadi seorang guru kimia, dia harus menguasai tentang materi kimianya. Ya kimia organik, ya kimia analitik, kimia fisik, kimia sekolah. Dia harus menguasai pedagoginya, cara mengajarkannya. Dia harus menguasai teknologinya. Itu ada teori tentang yang namanya technological, pedagogical, content knowledge. Kita juga harus begitu. Ketika kita mengajar di depan kelas, itu kan yang terpikir materinya ini, nanti saya sampaikan dengan teknologinya ini, kemudian saya menyampaikan dengan metode begini. Itu kita pun melakukan. Nah, begitu juga ketika menjadikan seorang sarjana farmasi, dia harus menguasai apa saja keterampilannya, pengetahuannya, sikap. Itu mungkin bisa memperjelas di sini. Dari bahan kajian muncul mata kuliah. Tadi tabelnya sudah ada, cuma formatnya mungkin yang perlu diperjelas. Jadi sampai ke mata kuliah itu muncul dari bahan kajian tapi bahan kajian dengan CPL dikonfirmasi dulu,
bahan kajian, subbahan kajian, dikelompokkan mata kuliah, baru SKS. Jadi itu bisa membantu memperjelas saja. Tapi ada semua. Yang di bawah juga sudah jelas, MBKM-nya perlu difokuskan. Difokuskan untuk apa? Ya kalau kita punya empat profil itu, ini cocoknya MBKM-nya apa? Profil ini cocoknya apa? Jadi dipisahkan, mahasiswa boleh lah ikut program MBKM pemerintah yang mana saja boleh kita akomodasi, tapi prodi juga punya program tersendiri MBKM. Apakah satu ataukah dua, tidak masalah. Baik, jadi saya pikir 3 formatnya saja. Satu lagi, Prof. Tadi saya melihat untuk profil lulusan prodi SI, menurut saya itu bukan profil lulusan ya, Prof. Tapi itu bidang kerja. Yang IT developer, begitu itu bidang kerja. Bukan deskripsi penjelasan profil lulusan. Ya. Kalau profilnya sudah oke. Cuma deskripsinya tadi. Jadi tadi kan ada tabel-tabel tadi Bu ya. Saya sarankan dibuat saja profilnya ini sebagai tadi apa yang pertama data analis itu ya. Data analis itu deskripsinya apa? Deskripsi itu menggambarkan kemampuan apa yang harus dimiliki. Itu nanti mengarahkan kita pada CPL. Jadi 2 saja, profil dan deskripsi profil. Tapi profil itu muncul dari mana? Nah, tadi harusnya dari tracer study, dari diskusi dengan ahli, dari evaluasi kurikulum mengarahkan pada profil itu. Nah, baru profil itu dideskripsikan sehingga butuh CPL. Jadi ada semua Bu, cuma ini ya evaluasinya tadi belum menyeluruh, kemudian penyajian hasil tracer study-nya juga kurang informatif gitu. Saya pikir ahli lah teman-teman IT ini. Membuat tulisan itu jadi satu klik gambar gitu ya, dibaca oh gitu ya, itu langsung. Tapi kadang-kadang kita juga perlu statistik ya. Jadi kadang-kadang supaya tampak itu misalkan cuma 20%. Kalau kita gambarkan diagramnya itu maksimal 100 jadi kecil. Tapi kalau maksimalnya kita buat 40 yang 20% itu jadi gede kan. Itu namanya nilai statistik katanya. Ya, jadi itu saya pikir teman-teman bisa lah supaya itu menjadi menarik dan jadi penting gitu ya. Itu Bu. Jadi barangkali setelah ini Bapak Ibu perlu mencermati paling gampang itu kalau teman-teman dibuatkan template. Jadi template-nya yang mana? Kalau kita ikuti KPT ada sih template-nya. Sudah kami kirim ke fakultas. Kapan Bu? Buku format buku kurikulumnya sudah kami kirim. Sebelum ini jadi atau setelah? Sebelum workshop ini minggu lalu sudah kami kirim ke para dekan untuk menerima masukan. Tapi belum yang 2020 ini ya? Sudah 2020. Sesudah dong? Sudah template yang baru. Sesudah dokumen ini ada? Belum. Sesudah. Oh sesudah, artinya dokumen kurikulum ini belum disusun sesuai dengan template yang baru. Iya kan? Jadi wajar masih begini. Betul. Kalau ada template, nanti kita buat bersama, kita masukkan. Saya pikir sudah. Itu ya Bu ya? Iya. Jadi tugas kita, template itu kita sepakati bersama. Betul. Kita kerjakan. Yang ada ini kita pindahkan ke template. Begitu Bu? Ya, terima kasih Prof. Terima kasih dari Prodi SI. Big applause buat Prodi Sistem Informasi. Saya yakin itu bukan pekerjaan sehari semalam. Saya yakin betul. Buka prodi teman-teman itu pasti harus dalam bahasa Jawa itu jempalitan untuk nyusun ini. Kok masih disalahkan ya? Saya bukan berusaha menyalahkan. Saya kalau disuruh buat dulu ya nggak sanggup sendirian ya. Pasti. Jadi ini pekerjaan besar yang memang butuh kerjasama, butuh ya support ya, butuh fasilitasi. Ya, sekali-kali perlu ngadem di mana di kurikulum itu ya. Jangan di Jakarta terus ini. Nah, kalau yang Bapak Ibu tertarik, ngajukan dong
yang sekarang ada program hibah itu ikut di situ. Banyak bisa PPKN, itu bisa juga menyusun kurikulum gede itu ya. Kalau yang kecil-kecilan itu yang disosialisasikan yang 60 jutaan itu. Tapi 60 juta untuk prodinya lumayan. Baik, apakah sampai ke yang di akuntansi? Oh, iya. Bapak Ibu nggak terasa ya? Saya sih terasa ya. Bapak Ibu lebih lagi ya. Saya kadang-kadang itu ngira kok Bapak Ibu mau nungguin saya sehari itu ya. Saya kalau bicara kurikulum, itu bisa 2 hari itu ya. Saya pernah memberi bintang pada guru-guru tentang kimia itu jam 8 pagi sampai jam 10 malam sanggup. Ya, kalau di bidangnya itu apa ya? Effort kita di situ ya, atau bukan effort ya, passion ya. Passion kita di situ ya semua. Saya yakin Bapak Ibu sekarang nggak senang dengan, belum semuanya senang tentang kurikulum. Tapi saya juga sekarang mengampu 4 kelas mata kuliah kurikulum Bapak Ibu. Di S3, di S2, di S1. Bidang pendidikan saya, S1-nya pendidikan kimia, S2 kimia, S3 kimia. Secara resmi saya tidak pernah belajar kurikulum. Ketika saya menjadi prodi dulu, mau tidak mau saya belajar tentang kurikulum. Kelanjutan, kesenangan sampai masuk tim nasional itu ya, mau tidak mau kalau kita jadi kaprodi ya harus senang dengan kurikulum. Karena jadi tukang jahitnya kurikulum program studi. Jadi teman-teman usul apapun Bapak Ibu yang eksekusi kan. Jadi harus paham benar tentang kurikulum. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sehari ini kurang menarik atau kurang mudah-mudahan sih manfaat ya, insya Allah manfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata, tutur kata saya, tingkah laku saya selama sehari ini yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Edi Cahyana. Mungkin aplaus buat Prof. Edi yang sudah mempresentasikan dari pagi. Dari pagi breaknya aja cuma diberikan waktu 1 jam dan Prof. Edi tadi juga menyampaikan masih harus mengajar ya Prof ya. Tadi selama kurang lebih 40 menitan ya Prof. Edi dan masih memberikan pengarahan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, bahwa di sini kita melihat bahwa dalam outcome based education atau OBE itu sebetulnya sudah merujuk pada fokusnya itu, outputnya itu adalah kompetensi apa sih yang sebetulnya ingin dicapai ya Prof dari per program studi, dan yang sebenarnya nanti rujukannya itu adalah kepada profil lulusannya apa gitu. Nah misalkan ada satu mata kuliah gitu ya dari masing-masing prodinya Bapak Ibu semua. Terus kemudian kompetensinya tadi apa sih yang mau dicapai dari kompetensi itu, dan profil lulusan dari mata kuliah itu nanti outputnya seperti apa gitu ya Prof ya tadi ya. Jadi arahnya itu lebih jelas. Bahkan sebenarnya di OBI ini kita justru dituntut untuk bisa lebih singkat ya. CPM itu tadi Prof juga bilang bahwa ini CPL itu jangan terlalu banyak gitu ya. Bahkan tadi kita sempat dikritik ini MK punya mata kuliah umum yang di universitas itu terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi memang ini ya Prof ya, mungkin besok kalau usulan ke Kemendikbud itu pendidikan agama Pancasila satu matrikulasi sendiri mungkin supaya nggak terlalu banyak. Baik Bapak Ibu semua. Nah, dan juga nanti itu disesuaikan dengan profil lulusan, dan mungkin setelah ini langkah berikutnya itu adalah bagaimana penyesuaian untuk program untuk OBI ini diterapkan pada masing-masing program studi, dan diharapkan di sini mohon bantuan untuk koordinasi dari Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan juga program studi agar bisa nantinya bisa disosialisasikan juga atau diberikan arahan ini kepada dosen dalam membuat RPS-nya nanti. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita untuk workshop ini ya, workshop dari OBI ini nanti akan dilaksanakan dua hari ya sebenarnya. Pada hari ini dengan Prof Edi tanggal 23 Mei 2022 dan nanti dengan Dr. Samsul Arifin itu nanti di
hari Senin tanggal 30 Mei nanti itu via daring ya, via Zoom. Kemarin mungkin masih ada yang rancu gitu ya, ini hari ini Zoom atau daring atau luring gitu ya. Jadi untuk yang minggu depan tanggal 30 itu nanti via Zoom. Jadi kalau undangan pada hari ini lebih banyak dihadiri oleh wakil dekan 1, kemudian ketua program studi, dan juga nanti ada perwakilan dosen juga yang bisa diikutsertakan. Nah, nanti yang pertemuan di tanggal 30 itu bukan hanya wakil dekan 1 dan ketua program studi saja, tapi juga ada koordinator mata kuliah dari masing-masing program studi yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu wakil dekan atau program studi. Jadi siapa yang menjadi koordinator, dan juga nanti ada perwakilan dosen yang bisa diikutsertakan nanti di workshop tanggal 30 nanti, ya, berkaitan dengan OBI. Memang OBI ini seharusnya tidak hanya diketahui oleh Bapak Ibu wakil dekan 1 atau Bapak Ibu kaprodi saja. Ya, sebetulnya dosen-dosen itu semuanya juga harus tahu OBI ini, karena dari OBI ini kan capaian-capaian yang dari dari CPL itu diturunkan bahan kajian kemudian menjadi materi yang dirangkai dalam LPS itu kan juga pastinya para dosen juga haruslah tahu itu bagaimana peralihan ini ke OBI ini tadi, gitu ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih banyak Profesor Edi Cahyana atas paparannya tadi selama sekian jam. Selama mungkin ini 12 jam ini. Nah itu, dan juga nanti kepada Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan meluangkan waktunya pada hari ini. Ini kita seperti full day gitu ya, dari pagi sampai sore, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh paparan dari Profesor Edi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan nanti bisa ditindaklanjuti dalam penyusunan RPS mata kuliah nanti bisa dikoordinir oleh masing-masing fakultas dan program studi. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Profesor Edi atas bimbingannya kepada kami dan juga arahannya juga kepada kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan juga ada kekurangan pada acara hari ini. Semoga kita setelah acara hari ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga selamat sore untuk Bapak-Bapak Ibu semua, dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Cahyono MSI atas ilmu yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara workshop kurikulum OBI 2022 telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Om salam. Salam kebajikan, salam bela negara. Ibu.